Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan, serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang tayamum. Apa itu tayamum? Mari kita bahas bersama-sama. Tayamum dalam arti bahasa adalah menyapu. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan maksud atau tujuan agar dapat melakukan sholat. Tayamum dilakukan sebagai ruksah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa uzur. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, apabila kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut atau tanah itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita cari tahu syarat apa saja untuk kita bisa bertayamum. Syarat bertayamum yang pertama, sudah masuk waktu sholat atau waktu sholat hampir habis, sementara kita belum mendapatkan air untuk berwudu, maka kita boleh melakukan tayamum. Yang kedua, sulit mencari air atau sudah berusaha mencari air, akan tetapi tidak menemukan air tersebut, maka kita boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, sakit jika terkena air. Nah, apabila kita sakit dan kalau kita terkena air maka penyakit kita akan bertambah, maka kita boleh melakukan tayamum. Yang keempat yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan pada saat tayamum atau rukun tayamum yaitu yang pertama niat. Niat ini dilakukan dalam hati. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan juga dengan debu yang suci. Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, boleh mengusap tangan sampai pergelangan tangan. Pendapat yang kedua, boleh mengusap tangan sampai siku. Nah, kalian boleh pilih satu di antaranya. Yang terakhir, yang keempat, tertib, artinya urut. Nah, dalam melakukan tayamum, kalian harus urut dalam melakukannya. Jangan sampai tangan dulu baru muka. Selanjutnya yaitu sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama yaitu membaca ta'awud dan basmalah sebelum tayamum. Ta'awud itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu baca basmalah. Yang kedua, mendahulukan mengusap tangan kanan terlebih dahulu daripada tangan kiri. Yang ketiga, sebelum mengusap wajah, tepiskan debu yang menempel pada telapak tangan dengan cara meniupkannya sedikit. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam hadis juga disebutkan yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sura'i yang diriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, dari Asrah, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Absah, dari ayahnya, dari Ammar bin Yasir berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tayamum. Lalu beliau memerintahkan untuk mengusap satu kali ke wajah dan kedua telapak tangan. HR Abu Daud. Nah, sekarang mari kita cari tahu bagaimana tata cara tayamum. Tata cara yang pertama yaitu menyiapkan tanah berdebu atau debu yang suci. Boleh kita langsung telapakkan tangan kita ke tanah atau ke tembok atau ke benda-benda lain, yang penting berdebu. Yang kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali pukulan. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati.
Yang keempat, yaitu menyapu punggung telapak tangan dengan tangan kiri dan sebaliknya, sapu punggung telapak kiri dengan tangan kanan. Yang kelima, yaitu semua usapan baik saat mengusap punggung, telapak tangan, dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Yang keenam, bagian tangan yang diusap sampai pergelangan tangan saja. Tidak sama seperti wudhu yang mana dibasuh sampai siku. Nah, di sini ada dua pendapat tadi. Boleh sampai pergelangan dan juga boleh sampai siku. Selanjutnya, hal apa saja yang dapat membatalkan tayamum? Yaitu yang pertama, semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan air sebelum sholat. Jadi jika kita sudah menemukan air sebelum sholat, maka tidak boleh melakukan tayamum. Yang ketiga yaitu murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama kita, yaitu Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga ibadahnya, tetap semangat belajarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.